Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan rasa syukur karena hingga hari ini, Allah masih memberi kita kesempatan hidup, kesempatan bernapas, kesempatan untuk memperbaiki diri, dan kesempatan untuk mendekat kepadanya. Hari ini, kita akan membahas tentang 1 bulan yang sering dilupakan. 1 bulan yang sering dilewati tanpa makna. Padahal di dalamnya terdapat rahasia besar dari Allah, yaitu bulan Syaban, bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, bulan persiapan, bulan pemanasan ruhani, bulan latihan menuju kemuliaan Ramadan. Dan salah satu amalan paling utama di bulan ini adalah puasa Syaban. Mari kita renungkan bersama. Keutamaan pertama, puasa Syaban adalah sunnah kesayangan Rasulullah. Saudaraku, tahukah kita, bulan apakah yang paling banyak Rasulullah berpuasa di luar Ramadan? Jawabannya, bulan Syaban. Dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa sebulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada di bulan Syaban." Bayangkan, Nabi kita, manusia paling mulia, yang dosanya telah diampuni, masih bersungguh-sungguh berpuasa di bulan ini. Lalu bagaimana dengan kita, yang setiap hari penuh dosa, yang salat masih bolong, yang lisannya masih sering menyakiti, yang hatinya masih dipenuhi iri dan dengki? Apakah kita tidak malu? Puasa Syaban adalah tanda cinta kepada Rasulullah. Karena orang yang mencintai, akan meniru yang dicintainya. Keutamaan kedua, puasa Syaban mengangkat amal kita ke hadapan Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah bersabda bahwa di bulan Syaban, amal-amal manusia diangkat kepada Allah. Setiap salat kita, setiap sedekah kita, setiap zikir kita, setiap air mata taubat kita, semuanya diangkat ke langit. Dan Rasulullah berkata, "Aku ingin amalanku diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa." Masya Allah, beliau ingin saat amalnya diserahkan kepada Allah. Beliau sedang dalam keadaan paling mulia, sedang menahan lapar demi Allah, sedang menahan hawa nafsu demi Allah, sedang membersihkan jiwa demi Allah. Saudaraku, bagaimana jika amal kita diangkat saat kita sedang lalai, saat kita sedang bermaksiat, saat kita sedang bermalas-malasan? Puasa Syaban mengajarkan kita, hadapilah Allah dalam keadaan terbaik. Keutamaan ketiga, puasa Syaban membersihkan hati sebelum Ramadan. Ramadan adalah bulan suci, bulan cahaya, bulan Al-Quran, tapi Ramadan tidak akan terasa manis jika hati kita masih kotor, masih penuh dendam, masih penuh kebencian, masih penuh kesombongan, masih penuh cinta dunia. Puasa Syaban ibarat mencuci hati. Sedikit demi sedikit, Allah bersihkan. Kesabaran dilatih, ego dilembutkan, nafsu dikendalikan, hati ditenangkan, sehingga saat Ramadan datang, hati kita sudah siap menerima rahmat. Bukan hanya menahan lapar, tapi benar-benar berubah. Keutamaan keempat, puasa Syaban menjadi latihan menuju Ramadan. Saudaraku, pernahkah kita merasa berat saat awal Ramadan? Lemas, pusing, emosi naik, ibadah terasa berat. Kenapa? Karena tubuh dan jiwa belum siap. Puasa Syaban adalah latihan, seperti atlet sebelum pertandingan besar. Seperti tentara sebelum perang, ia mempersiapkan stamina ruhani. Dengan puasa Syaban, kita belajar bangun sahur, kita belajar menahan emosi,
Kita belajar mengatur waktu ibadah. Kita belajar menjaga lisan, sehingga saat Ramadan datang, kita sudah siap berlari menuju pahala. Keutamaan kelima, puasa Syaban membuka pintu ampunan sebelum Ramadan. Saudaraku, Allah Maha Pengampun. Di bulan Syaban, Allah membuka pintu rahmat-Nya. Dalam hadis disebutkan, Allah mengampuni hamba-hambanya di bulan ini. Kecuali orang yang bermusuhan, orang yang menyimpan dendam. Puasa Syaban melembutkan hati, membuat kita mudah memaafkan, membuat kita mudah menangis, membuat kita mudah bertaubat. Saat perut lapar, hati menjadi lembut. Saat tubuh lemah, jiwa menjadi dekat. Inilah saat terbaik berkata, "Ya Allah, ampuni aku lelah dengan dosaku." Keutamaan keenam, puasa Syaban melipat gandakan pahala di bulan yang terlupakan. Rasulullah bersabda, Syaban adalah bulan yang sering dilupakan manusia. Manusia sibuk dengan Rojab, manusia sibuk menunggu Ramadan. Syaban dilupakan, dan amal di waktu yang dilupakan. Nilainya besar di sisi Allah. Seperti salat malam saat semua tidur. Seperti sedekah saat orang pelit. Seperti taubat saat orang lalai. Puasa Syaban adalah ibadah sunyi. Tidak banyak yang melihat, tidak banyak yang memuji. Hanya Allah yang tahu, dan itu yang paling mahal. Keutamaan ketujuh, puasa Syaban mendekatkan kita pada husnul khatimah. Saudaraku, kita tidak tahu kapan ajal datang. Bisa jadi, tahun ini Ramadan terakhir kita. Syaban ini Syaban terakhir kita. Malam ini malam terakhir kita. Puasa Syaban membiasakan kita hidup dalam ibadah. Membiasakan hati dekat dengan Allah. Jika seseorang wafat dalam keadaan taat, maka insya Allah akhir hidupnya baik. Rasulullah bersabda, seseorang akan dibangkitkan sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Jika kita terbiasa puasa, terbiasa salat, terbiasa zikir, insya Allah kita wafat dalam kebaikan. Mari sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan sia-siakan Syaban. Jangan biarkan berlalu tanpa makna. Mulailah dari sekarang. Puasa Senin Kamis, puasa Ayamul Bid, perbanyak istighfar, perbanyak solawat, perbaiki solat, maafkan sesama, dekatkan diri kepada Allah. Jangan tunggu Ramadan untuk berubah. Berubahlah sekarang, karena belum tentu kita sampai. Doa, ya Allah, jika ini Syaban terakhir kami, maka jadikan ia Syaban terbaik kami. Jika ini Ramadan terakhir kami, maka jadikan ia Ramadan paling bermakna. Ampuni dosa kami, lembutkan hati kami, bersihkan jiwa kami, terimalah amal kami. Amin ya Rabbal Alamin.